nyala kali ya. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Oke, balik lagi nih kita di acara Speak Up With Me, with Chris. Hari ini kita mau undang narasumber teman saya. Mungkin udah lihat di flyer ya, Deki. Oke, kita nunggu Koko Blackpink buat join. Kalau ada yang mau nanya-nanya silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita coba untuk jawab. Halo, ada Mbak Ading. Halo Yuli. Halo teman-teman yang udah join. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan sama topik hari ini, boleh coba ditanyakan, tulis di komen. Suara saya ada nggak? Boleh komen nggak? Beberapa yang udah lihat, boleh komen suara saya dulu nggak? Jelas atau enggak? Boleh komen suara saya, jelas atau enggak? Oke, thank you. Halo Nika, thank you udah jawab pertanyaan penting. Soalnya suara takut nggak jelas. Oke, kita masih nunggu dari Dekinya. Hilang. Kita masih nunggu Deki buat join kita. Oke, mungkin yang kemarin belum sempat lihat, saya kemarin ngobrol juga sama teman saya Rian. Bisa lihat di YouTube First Yoga Studio atau di IGTV ya. Di IGTV saya ada kesimpan di situ. Jadi mau masih nunggu Dekinya. Saya lagi hubungi Dekinya dulu. Ada yang mau nanya nggak nih? Barang ada yang mau nanya-nanya seputar tema sore ini, silakan ketik dulu. Dekinya mana ya? Belum masuk Dekinya. Oh, itu Deki baru masuk tuh. Ki, ayo, udah banyak yang nungguin, udah banyak yang mau nanya-nanya. Saya sih terutama, saya mau nanya-nanya sama Deki. Oke, kita masih nunggu Deki. Nggak mau. Halo Ki. Ya udah. Udah jelas. Muka gue kelihatan, suara gue jelas. Kelihatan, cuman kayaknya gue pakai ntar gue coba jajal. Pakai apa nih? Pakai filter dulu. Kita masih nunggu sinyal. Jelas, suara jelas. Jelas, cuman ternyata beberapa kali pengalaman dengan ide lah ya, alat seperti ini nggak bisa ya, nggak bisa ya Chris? Kamu pakai nggak? Bisa, gue pakai. Nah, jadi kita nyoba beberapa kali menggunakan ini, ternyata suaranya itu masuknya lewat handphone, bukan lewat ini. Coba nanti dicek deh. Jadi sebenarnya pakai ini tuh nggak pengaruh.
gitu. Masa Nggak sih? tahu apa karena merek Jabra aja ya nggak gitu ya. Cuman beberapa teman, Kalau gitu gua coba mundur deh Ki. Gue coba mundur. Segini suara gue masih jelas nggak Ki? nah itu masih jelas nih. Nah Masih tapi jelas gue, berarti ngaruh. tapi gue pakai ini nggak bisa nih. Ngaruh sih, soalnya Coba ya. ya gue Lo merek apa, jelas Chris? nggak? Pakai merek apa? Xiaomi aja murah-murah lah. Oh, ini baru masuk nih. Ini suara masuk nih. Nah itu bagus. Nah itu bagus Ya. tuh. Halo, Anjas. Waduh ada AA Pak. juga nih. Ya. Apa itu? Oke ya, Ki mau nanya-nanya Ki. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sore-sore gini Ki. Boleh, gue sekalian bikin kopi boleh nggak, Bos? Boleh tapi minumnya jangan di depan layar. Takutnya masih Oh ada yang iya, puasa. tenang. Oh iya, tenang. Tenang. Oke Ki, Ya, silakan. cerita dong. Gimana dampak dari situasi buset. Dampak dari situasi sekarang ini ke lu sendiri Ki, gimana Ki? Ke gue pribadi ya. Em, mungkin bisa dibagi menjadi beberapa fase ya. Di awal-awal tentu saja seperti yang kita semua rasakan ya, hal ini kan tidak mudah. Tidak mudahnya karena something yang bikin kita off from the schedule lah ya, kalau kita guru yoga ya. Yang biasanya punya, kalau di Jakarta ya, guru yoga di Jakarta, saya misalnya ya, mungkin juga teman-teman yang di Jakarta juga punya ritme hidup yang sama, yang biasanya kita mengajar probably daily ya, sekelas mungkin bisa 2 kelas, 3 kelas ya. Bahkan saya dengar ada beberapa teman-teman kita yang satu hari ya itu bisa mengajar lebih dari 5 kelas di Jakarta ya. Berangkat pagi, yang kalau di Cirebon nggak tahu ya, tapi kalau di Jakarta ternyata seperti itu cukup banyak gitu loh ya. Berangkat pagi jam 7, pulang ke rumah jam 8 misalnya kayak gitu. Nah, saya juga sebelum pandemi ini, rata-rata kelas saya itu, saya kan ngajar hanya 3 kali seminggu. Hanya 3 hari seminggu, bukan 3 kali, 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Karena hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, biasanya saya kan keluar kota. Jadi saya tidak punya jadwal reguler di hari weekend itu ya. Jadi 3 hari saya ngajar di Jakarta, saya padetin. Gitu loh ya. Jadi hari Selasa itu mungkin ngajar 3 kelas, hari Rabu ngajar 4 kelas, hari Kamis ngajar 2 kelas, 3 kelas. Jadi saya padetin 3 hari itu. Nah, kalau buat saya pribadi sih, yang pertama kali terasa ya perubahan di mana kita nggak bisa berkegiatan seperti biasa ya, terutama di Jakarta yang tadinya full ngajar mendadak hilang ya. Bahkan beberapa teman-teman yang bukan cuma dari kalangan yoga pun mengakui bahwa penghasilan itu udah pasti drop sampai ke nearly 80%. Ya. Tuh. Jauh banget ya. Lalu jauh. Jauh. Bahkan saya punya teman yang secara aktif sebagai pengelola satu studio yoga. Ya, dia sempat menceritakan ya. Saya nggak sebutin numbers-nya, cuman ya anggap aja ya. Sebelum COVID itu penghasilan dia X di studionya. Setelah COVID itu jadi 1/10X. Wow. Anggaplah 2/10X ya, anggap aja 2/10X. Itu kan sesuatu yang sangat kaget ya. Apalagi COVID itu terjadinya ketika kita lepas dari tahun baru, libur Natal. As usual we know, guru yoga pada saat Natalan kan penghasilan drop juga kan. Udah kliennya liburan ya, kitanya liburan gitu loh ya. Jadi expand money-nya tuh gede gitu, income-nya nggak ada. Jadi harusnya bulan Januari, Februari, Maret itu dikebut ya sampai summer, sampai liburan anak bulan Juni. Tapi kan mulai bulan
Februari, awal Maret itu kan udah mulai menurun. Ya, belum Imlek, Sinca dan kawan-kawannya ya. Jadi awalnya di fase-fase pertama itu cukup shock. Saya juga butuh waktu lah kurang lebih seminggu seminggu shock gitu loh. Seminggu diem nggak ngapa-ngapain karena bingung mau ngapain. Boros lagi. Jadi nggak produktif. Boros sih enggak ya. Justru dengan tidak keluar rumah pengeluaran hampir tidak ada. Ya, paling beli makan. Tapi kan nggak ngopi. Sedangkan saya hobinya ngopi, bukan hobi ngopi, tapi kalau menunggu di Jakarta itu kan paling gampang cari tempat ngopi. Coffee shop lah ya. Betul. Makanan Padang. Makanan Padang. Ya, ya, dibanding pulang ke rumah. Kalau saya pribadi ya, dibanding pulang ke rumah, menghabiskan waktu sejam di perjalanan, ya, terus tertarik untuk tidur siang, ya kan, istirahat di rumah kan, begitu bangun udah sore, udah malas keluar, jadi mau kerja lagi tuh kayaknya udah semangatnya udah hilang gitu loh. Belum kena macet lagi di sore hari, jadi makanya teman-teman di Jakarta biasanya kalau waktunya senggang di antara ngajar, ya kita nongkrong gitu loh. Ngopi lah ya. Ngopi lah minimal kan, tempat kopi kan banyak sekali ya. Nah jadi nongkrong lah ya. Nah karena nggak bisa nongkrong ya, nggak keluar duit segala macam. Sebenarnya untungnya memang penghasilan berkurang ya. Awal-awal tuh begitu untung. Tapi pengeluaran juga bisa diminimalisasi sekali. Kalau saya ya, karena saya kan nggak hobi belajar online dan kawan-kawan gitu loh. Ya. Jadi saya masih berkeluarga Ki. Nah, cicilan alhamdulillah puji Tuhan ya, saya sudah beres. Saya punya cicilan itu tahun lalu sudah beres semuanya. Sudah beres. Jadi nggak ada beban ke situ memang puji Tuhan ya. Gitu. Jadi di fase-fase pertama mungkin sebulan 2 minggu pertama lah ya. Itu saya banyakkan yang tadinya nggak biasa di rumah, tanda kutip terpaksa harus di rumah. Itu kan bukan depresi ya, tapi kan itu cukup membuat shocking apa ya something lah ya yang tidak menyenangkan gitu. Awalnya seperti itu. Dan karena shocknya itu saya nggak produktif, saya nggak ngajar. Jadi dua minggu setelah work from home itu saya belum bikin kelas online tuh. Saya belum bikin kelas online tuh. Satu minggu setelah work from home, saya belum bikin kelas online ya. Work from belum home itu maksudnya yang sesuai anjuran pemerintah yang di Jakarta itu ya? Karena kan tiap daerah beda. Pokoknya saya kan kebanyakan private. Saya kan kebanyakan jadwalnya private class. Kalau regular kelasnya itu hanya 3 ya. Di Orum 1, di Power Swing 2 kelas. Nah, waktu itu Power Swing langsung memutuskan untuk begitu ada kasus pertama di daerah Senopati, di salah satu pusat kebugaran, dan rame ya, viral di kalangan pencinta fitness Jakarta Selatan lah ibaratnya. Akhirnya Power Swing memutuskan untuk pelan-pelan mengurangi akhirnya tidak ada kelas gitu loh. Itu sebelum, bahkan kalau saya tidak salah ingat, sebelum pemerintah daerah mewajibkan kita untuk di rumah gitu loh. Jadi Power Swing pertama kali itu take action gitu loh untuk social distancing lah ya ibaratnya kayak gitu. Ya, Orum juga akhirnya mengikuti tren ya. Begitu ke Jakarta Pusat, mulai 1 studio tutup, 2 studio, akhirnya semua tutup kan. Nah, jadi di saat itulah, sedangkan private udah pasti dari jauh-jauh hari udah nggak ada. Gitu loh. Ya kan? Ketakutan. Ya, macam-macam lah penyebabnya. Tentu saja di awal-awal kita semua ketakutan. Jadi bisa dibilang sejak awal Maret itu otomatis jadwal mengajar udah hampir hilang gitu. Ya, udah hampir hilang. Nah, akhirnya karena bingung, karena stressful ya, mungkin stressfulnya nggak seberapa sih, tapi cukup shocking kan. Dengan keadaan yang sekarang, akhirnya saya seperti nggak tahu mau ngapain. Akhirnya menjadi tidak produktif gitu. Bahkan ketika teman-teman yang lain, guru-guru yang lain mulai bikin IG lah, ya, mulai begini begitu, saya sendiri masih, aduh gimana gitu loh, ya.
Akhirnya setelah bengong-bengongnya lewat ya, setelah mulai beradaptasi dengan kondisi di rumah ya, setelah mulai tanda kutip akrab dengan kondisi rumah, dengan orang-orang rumah juga, baru mungkin bisa nih dicoba ngajar pelan-pelan ya. Pertama kali ngajar itu kalau nggak salah saya pakai IG Live ya, IG Live itu. Habis itu kan tapi IG Live kan ibaratnya mengajarnya kan sifatnya karma yoga ya. Iya. Sedangkan kita kan juga butuh penghasilan lah minimal seperti itu. Nah, beberapa teman udah mulai pakai Nanti Zoom. ini ada bahasan khusus lagi. Tuh, Nanti boleh. ini ada bahasan khusus lagi. Ya gitulah. Jadi fase-fase pertama ya itu, ya seperti ya kita semua mungkin ya shock lah ya, ibaratnya. Shock dan kebingungan harus bagaimana. Gitu. Gitu Chris, kurang lebih. Jadi ini oke, pertanyaan pertama udah dijawab nih. Jadi balik lagi kita nanya fase berikutnya, Ki, bener nggak? Fase berikutnya setelah lu doing your IG live, setelah kamu mulai bikin IG live, mungkin kamu juga berkarma yoga, kemudian mulai dong bikin kelas online Zoom mungkin ya, udah mulai Betul. arah ke sana bikin online Zoom. Betul. Nah, gimana tuh? Boleh nggak bagi-bagi tips buat ya mungkin ada teman-teman yang nonton juga, gimana sih caranya kita bikin kelas Zoom? Apakah harus bikin yang gratis dulu atau menghubungi teman-teman yang paling dekat dulu atau kasih promo-promo menarik atau gimana tuh caranya, Ki? Bisa kasih tips nggak kita? Kita mau belajar di sini sama-sama. Itu pertanyaan bagus ya, dan saya rasa teman-teman yang mau ngajar atau sudah ngajar juga wajib tahu ya. Pertama-tama yang harus dimunculkan itu adalah motivasi mengajar. Itu karena waktu periode yang fase di awal itu saya motivasi mengajarnya bukan hilang ya, tapi kebanyakan bingungnya gitu. Jadi saya nggak terlalu ngoyo gitu loh, ayo harus bikin, nggak begitu, nggak gesit lah orangnya di awal. Akhirnya saya muncul motivasi mengajar itu ketika IG Live saya yang pertama. Jadi Instagram Live itu cukup membantu ya, gitu loh. Iya. Bukan dari segi benefit keuangan atau bagaimana ya, cuman itu waktu itu membantu saya untuk, ternyata ngajar online streaming ya, IG Live itu cukup menyenangkan ya. Ada hal-hal baru yang saya belum pernah rasain dulu ya. Kalau saya ngajar kan, style saya kan itu, saya mungkin 60% mengandalkan verbal cues, ya berbicara, instruksi, ya mungkin 30%-nya demo, ya nyontoin gerakan, 10%-nya mungkin adjustment. Jadi begitu IG Live kan, kita nggak bisa lihat murid, udah pasti kita nggak bisa mengomentari murid. Ya. Kita juga nggak bisa nge-jazz. Otomatis saya ya seperti latihan biasa gitu loh. Saya jarang sekali latihan sampai 60 menit, saya hampir jarang ikut kelas orang. Ya, kalaupun saya latihan itu pendek-pendek, misalnya 15 menit, 20 menit. Ya, misalnya minggu depan saya mau banyak ngajar materi ini. Berarti seminggu sebelumnya saya sudah bagi tuh, ya, 20 menit untuk latihan. Jadi saya pertama kali ngajar IG Live itu ragu apakah saya kuat nyontoin 1 jam latihan itu gitu loh. Ya, kayak gitu. Nah, ternyata setelah dicoba, ternyata masih kuat gitu kan. Dan ini menarik gitu loh, itu kayak jadi, bisa juga nih. Ini kan sama juga kayak gue latihan ya, tapi ditonton banyak orang. Dan begini. Jadi akhirnya muncul semangat untuk, ya ini bisa nih, ini masuk akal nih untuk melakukan hal seperti ini. Jadi yang pertama kali dimunculin, pertama-tama harus semangat dulu, karena saya yakin banyak teman-teman yang karena situasi ini, ya situasi yang kurang oke ini, hilang semangatnya, ya karena banyak khawatirnya, banyak pasti walaupun punya kesempatan buat ngajar, tapi hilang semangatnya gitu. Jadi pertama-tama harus dimunculkan adalah semangat mengajarnya dulu. Nah, IG Live itu waktu itu membantu. Ternyata dunia online ini bisa tuh dilakukan, yang tadinya kita males ajar mah ketemuan aja. Ternyata oke gitu loh ya. Nah, setelah IG Live itu akhirnya saya mulai buka kelas Zoom kan. Tentu saja kalau saya ini kalau saya tidak bisa mewakili yang lain-lain, mungkin teman-teman. Saya juga pernah berdiskusi dengan beberapa teman ya.
Saya pikir gini, saya sempat punya pendapat gini, teman-teman guru yang punya komunitas, yang punya studio yoga, tentu akan lebih mudah mulai mengajar karena mereka sudah punya market, ya. Apalagi yang punya grup banyak, yang terafiliasi sama grup-grup guru-guru atau teacher training atau workshop, ya kan? Pasti mereka lebih mudah untuk memulai karena mereka sudah punya marketnya. Saya mikirnya begitu. Jadi saya kalau mau nyari harus direct approach satu-satu. Jadi yang saya lakukan adalah pertama-tama saya mengkontak semua teman-teman yang saya kenal, hampir semuanya. Nggak hampir semua sih, maaf. Paling 50% dari, terutama teman-teman lama, teman-teman yang udah bertahun-tahun nggak ikut saya lagi karena jaraknya jauh, pindah kerja, Oh, ganti studio. Ya yang itu sasaran nomor satu itu ya. gue nggak ada Ki. Lo Gue nggak sibuk, dikontak nih. lo gue ajakin waktu lo sibuk terus sama lo juga. Ya bantu kita kan bentrok terus ya. Jadi Oh iya gitu iya. ya. Jadi akhirnya Ya, gue, lanjut lanjut. jadi akhirnya gue kontak tuh. Ya gue kontak teman-teman pribadi deh yang udah lama nggak ketemu ya. Murid-murid yang dari luar kota tuh ya. Ada 1-2 orang murid yang gue tanya gitu kan, mau nggak latihan ya. Awalnya gue buka, terserah deh mau bayar berapa ya. Lama-lama gue pikir nggak bagus juga kalau ngomong kayak gitu ya. Jadi gue tetapin aja ya segala macam ya. Akhirnya mereka mau tuh 1 orang 2 orang ya, lumayan tuh mulai terbangun momentum. Begitu kita udah ngerasain sekali ngajar Zoom kan udah dapat, caranya begini begini ya. Akhirnya ya udah, seiring dengan waktu makin banyak orang tahu saya mulai mengajar, makin banyak yang bertanya, dan akhirnya sekarang mulai kebangun momentum dan masanya ya. Saya juga beruntung, mungkin saya tidak punya komunitas, mungkin saya tidak punya sekolah yoga, saya bekerja di sekolah yoga, mungkin saya tidak punya studio, tapi bertahun-tahun saya keluar kota mengajar, saya mempunyai banyak teman gitu loh. Ya, mungkin itu salah satu keberuntungan saya. Saya punya banyak teman, saya sudah lebih dulu dikenal karena effort saya mengajar bertahun-tahun keluar kota, menghampiri teman-teman ke penjuru Jawa lah ya minimal. Jadi saya punya keuntungan di situ. Jadi bisa dibilang saya tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan teman-teman yang mau berlatih dengan saya. Gitu. Itu awalnya, jadi awalnya pasti kontak satu-satu dulu. Ya satu-satu Jadi dulu gue kontak. Jadi cara yang kamu lakuin adalah approaching teman-teman One kontak-kontak on one. lama kamu, one on Iya, one, kamu betul. kontak mereka, kemudian ya meyakinkan untuk ikut kelas secara online gitu ya. Betul. Minimal mengumumkan, hai, gue juga buka loh kelas online. Minimal announcing. Kita mungkin nggak harus, ayo dong ikut, mungkin nggak harus begitu, tapi minimal kita mengumumkan kalau saya juga buka kelas online, kalau mau ikut silahkan, gitu. Via Minimal Instagram, itu. maksudnya setiap medsos dipakai berarti dong. IG, Betul, Facebook, betul. apalagi lah gitu. Saya cuma pakai Instagram. Kalau saya pribadi karena saya bukan malas sih. Ribet aja ngurus Facebook Live, terus Instagram Live, nanti Twitter nggak punya, ya jadi saya cuma Instagram aja. Dan yang menariknya itu, yang bikin saya semangat juga ya, ketika saya pertama kali bikin IG Live itu, dari Instagram ya, itu follower saya nambahnya 1.000 lebih, ya. Wow. Jadi ketika saya bikin, saya sih follower nggak banyak, ya sedang aja, tapi nggak banyak lah ya. Nah begitu saya mulai IG Live saya yang pertama, di announce itu, penambahan followernya tuh 1.000 lebih gitu loh. Wah ini menarik ya, ternyata itu salah satu cara untuk mengenalkan, mempromosikan kalau kamu tuh sekarang punya kelas online gitu. Jadi IG Live itu membantu sekali di awal ya, very helpful. Jadi start yang baik. Start yang baik ya. Ya tentu, karena itu free, semua orang punya akun Instagram, ya, manfaatkan aja. Dan saya salut sama teman-teman yang sampai sekarang IG Live-nya tuh masih rutin dan berjalan. Itu luar biasa ya. Itu perlu effort. Capek kalau ngajar IG Live. Betul. Saya juga ngerasain. Iya.
Saya juga ngerasain, tapi ya memang saya juga ngebatasin secara pribadi untuk IG Live juga nggak setiap hari. KO juga saya kalau suruh bergerak 1 jam, Ya. kayaknya nggak kuat. Oke Ki, nah ini dari sisi kamu nih Ki, kita coba mundur sedikit ke belakang. Misalkan kamu nggak ngajar keliling Jawa, kamu belum punya nama, kira-kira apa yang akan Apa lakuin yang Ki? harus dilakukan? Iya, As a new teacher lah, let's say teman-teman kita kan banyak yang mungkin baru mau, mungkin sekarang juga nggak, income-nya juga berkurang sama, dan berusaha untuk betul. sebenarnya gue juga pengen nih punya kelas Zoom atau pengen dapat income yang lumayan gitu. Nah gimana tuh? Ya, Ada nggak tipsnya? kalau kalau gue bilang hampir sama ya. Pertama kita harus munculin dulu semangat buat mengajarnya, ya. Jadi semangat mengajarnya itu harus ada dulu. Kalau semangat itu udah ada, nanti kita akan punya willpower untuk mencoba hal-hal baru gitu, ya. Lalu teman-teman mau nggak mau kalau mau ngajar online harus punya sarana dan prasarana untuk mengajar online kelas gitu. Dan banyak kemarin juga teman saya ya Mas Ari Wow ya itu membuat satu bahan materi diskusi tentang bagaimana membuat men-setting kelas online yang bagus. Itu bagus ya, semoga nanti Mas Ari bikin lagi jadi bisa lebih banyak teman-teman yang nonton ya. Jadi harus siap sarana prasarana. Coba Nah, nanti waktu saya barangkali bisa saya undang juga mungkin sih saya undang ke Iyalan. silahkan kontak langsung beliau ya. Hmm. Sarananya yang saya siapkan pertama-tama adalah satu, saya waktu itu pakai handphone. Saya punya laptop tapi saya masih bingung setting Zoom di laptop. Jadi saya mengandalkan handphone ya. Sinyal internetnya harus bagus mau nggak mau ya. Dan itu aja. Ki, sinyal lu di situ jelek loh Ki, kayaknya Ki. Ya saya dibanding yang tadi bagusan yang tadi ya. Bagusan tadi sih agak putus-putus Ki kayaknya Ki. Lu tadi Oke, di mana, kalau di gitu saya dapur? keluar lagi. Iya, Di tadi di dapurnya dapur. kayaknya lebih. Sorry nih soalnya ini putus-putus, tadi lebih enak. Oke, ini Bagaimana by kalau the gue way pindah? di kolom kita tuh nggak ada yang nanya loh. Masih belum ada Nggak pertanyaan apa-apa. yang bisa kita angkat. Jadi kita ngobrol dulu aja ya. Saya nunggu pertanyaan-pertanyaan. Iya nih belum ada. Baru Nike, tapi nanti kita bahas nih. Ya, ini aja. Pertama-tama ya itu modalnya semangat dulu, semangatnya harus ada lagi. Lalu minimal punya prasarana-sarana untuk mengajar online-nya. Ya. Maksudnya itu yang minimal handphone punya dan jaringan internet punya. Udah itu aja. Ya, Zoom-nya kan tinggal download. Saya juga dulu belum upgrade ke Zoom yang berbayar. Jadi beberapa Yang kali 40 ngajar menit dalam mati seminggu itu, ya. Jadi dari awal tuh udah bilang ke teman, friends, nanti kalau 40 menit mati, ya, kamu join lagi ya pakai link yang ini gitu loh. Ya, ya. ya gitulah Gue juga ya. ngerasain Ya, sih. Gue juga ngerasain. betul lah. Nah, Oke. lama-lama gue kan merasa malu. Gue kan merasa malu sendiri, maksudnya, bahwa ya mereka ikut kelas sudah bayar gitu loh. Masa gue nggak modal berapa 250.000 ya sebulan aja nggak mau gitu kan. Akhirnya gue upgrade. Nah, yang selanjutnya harus yang mau nggak mau harus gerilya. Karena gini loh. Gerilya tuh hubungi lagi kontak lu. Teman-teman gue, ya orang-orang yang murid-murid gue yang sebelum COVID ini latihan sama gue, itu somehow tidak latihan sama gue sekarang. Antara mereka libur, menikmati waktu liburnya, ya, gue bicara apa adanya nih ya, atau mereka ketika zaman online ini banyak sekali guru-guru di luar yang bikin kelas, ini jadi kesempatan buat mereka untuk jajal guru-guru lain. Karena kalau nggak musim online ini kan orang mau jajal guru lain kan harus kejar ke lokasi tertentu, ya kan, kejar ke sini gitu loh. Jadi bukan semata-mata karena banyak yang gratis kelas luar, bukan, tapi jadi momentum juga buat orang-orang lain untuk mungkin menjajal olahraga yang lain, ikut tiba-tiba belajar bootcamp karena banyak sekarang program bootcamp online dan free ya. Jadi gitu. Nah, akhirnya yang ikut-ikut saya itu adalah orang-orang yang saya kontakin satu-satu, terutama yang dari luar kota ya, bersyukur. Mereka lah yang ikut gitu loh. Karena juga mereka apresiasi, oh Deki biasanya datang ke kota ini. Suara siapa Ki? Suara siapa yang nangis?
Oh, nggak ada sih harusnya. Mungkin tetangga. Ya, mungkin juga mereka mikirnya, oh Deki kan kalau datang ke kota saya kan mungkin setahun 2 kali gitu kan. Sekarang bisa ketemu seminggu sekali paling enggak. Tapi itu saya kontekin satu-satu, saya benar-benar tanya satu-satu, saya jawab satu-satu ya. Pokoknya benar-benar dipikirnya gimana caranya supaya setiap hari itu ngundang orang untuk datang-datang. Kayak multi level aja nih. Oke, berarti Gitu. emang itu ya salah satu strategi marketing ya. Ki, Iya, ada yang nanya harus. nih. Dan kita, ya, Oh, silakan. oke, saya potong. Sok, kamu lanjut dulu. Ya, jadi memang kita nggak bisa mengandalkan ini kan katanya the new normal. Berarti you have to make something new. Kalau kita nggak bisa mengandalkan dulu kan murid gue ada 30, sekarang kemana ya? Aku nggak pernah ikut kelas gue lagi. Nah, nggak bisa ngomong kayak gitu. Itu udah Oke. pas, masanya udah di belakang. Kalaupun nanti ketemu lagi di depan, ya itu urusan nanti gitu loh. Gitu loh. Jadi itu yang ada di pikiran saya gitu. Wah, saya nggak bisa ngandelin nih teman-teman saya yang ini. Bukan berarti saya sebel atau enggak, cuman ya memang beginilah keadaannya. Dan kita harus bersyukur bahwa dunia online itu membawa kita ke kita kan memperluas cakrawala di sini, betul nggak, Chris? Iya, Ya, setuju. kita kan dengan online itu kita memperluas koneksi jaringan. Jadi inilah kesempatannya untuk menambah koneksi sampai ke luar Jakarta, minimal seperti itu yang di pikiran saya. Jadi memang harus usaha satu-satu, benar-benar satu, nggak bisa ngandelin. Ya harus approach ya. Dan pasti ketemu, pasti ada jalan. Pasti ya. Ki, mau nanya gimana cara ngejaga semangatnya? Kiki nanya nih, Kiki Tegar nanya, gimana cara ngejaga semangat? Mungkin sama sekalian gimana cara ngatasin krisis PD saat ngajar online. Jadi gimana caranya semangat? Gimana caranya supaya tetap PD pas ngajar online? Oke. Saya itu prinsipnya kalau PD jangan ditunggu. Nah, PD itu jangan ditungguin karena percaya diri itu tidak akan datang. Ya. Saya belum PD ini ngajar online terus nggak ngajar-ngajar, itu nggak akan datang. Wah ya bahaya itu, kita nggak bisa dapat income itu. Betul, ya kan? PD itu harus dibangun, PD itu harus dibuild. Jadi mumpung kamu belum PD sekarang, mulailah. Jangan nunggu PD baru mulai ngajar. Itu salah kalau buat gue, gitu loh, gak akan kejadian. Ya, tadi ada teman saya nih ya, dia diminta untuk mengajar Instagram Live, ya kan? Namanya Nike, gue mau terus terang aja nih, ada orangnya kan di sini kan? Ya. Ada. Terus dia tiba-tiba chat gue gitu, nanya, aduh, aku nih belum pernah loh ngajar Instagram Live, soalnya aku biasanya kalau ngajar itu orang-orang yang sudah saya kenal gitu, kasih tips dong gitu kan? Gue bilang aja kayak gini, ya Nike, ya tipsnya adalah just do it. Kayak nama lo Nike, just do it gitu loh. Lakuin aja, ya. Lakuin aja. Mulai aja. Nanti begitu mulai, confidence akan muncul pasti. Ya. Bagaimana caranya semangat? Ya, kita manusia semangat itu kalau ada hasil. Gitu nggak bisa dipungkiri. Ya. Begitu lo ketemu hasil, naik semangatnya, terjaga. Gitu. Ini kita ada beberapa pertanyaan sih, cuman kita nggak akan jawab semuanya ya, Kita coba cari. Ada Teresia nanya, yoga apa sih yang sesuai untuk era pandemik ini? Bisa dijawab singkat nggak, Ki? Yang bagus untuk imun sistem. Imun sistem. Kita kan percaya bahwa yoga itu sifatnya holistik. Jadi percayalah bahwa semua latihan yoga itu sifatnya holistik dan akan secara langsung tidak langsung membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Cuman sama seperti olahraga lain bukan cuma yoga, segala sesuatu yang dilakukan terlalu berlebihan sifatnya juga tidak baik gitu loh. Jadi gue pikir semua jenis yoga bagus karena masing-masing orang punya yoga yang cocok dengan dirinya masing-masing. Tapi kalau kita terlalu berlebihan dalam berlatih yoga, apapun jenis yoganya, buat gue juga ruginya akan lebih banyak daripada untungnya. Jadi kuncinya di situ. Bukan apa jenis yoganya. Kalau zaman sekarang jangan milih apa jenis yoganya, tapi kapan lo bisa yoganya. Betul nggak? Ya kan? Ya, kalau memang saya cuma bisa yoganya, ya kalau saya cuma bisa yoganya seminggu hari Senin pagi,
ya kamu latihanlah di situ, apapun jenis kelasnya. Kan banyak pilihan sekarang. Karena sekarang kan nggak ada alasan, gue nggak ada waktu. Ya, Kan anggap aja tapi kalau kan kerja kita butuh 1 jam gitu kan, harusnya bisa lah. Kalau kerja jam 8 berarti jam setengah 7 cari kelas setengah 7 ya gitu. Kan ada gitu. ya gitu aja. Gitu aja. Oke. AA ngasih saran juga nih AA, atau mungkin bisa join juga dengan studio yang sudah established bisa juga ya seperti yang Asmara Dana lakukan mungkin ya AA. Asmara Dana Itu juga. merangkul beberapa guru ya mungkin bisa juga. Mudah-mudahan first juga bisa seperti itulah ya AA. Mudah-mudahan. Oke. Mulai aja. Mulai aja ya. Yang mau join sama first tinggal bilang ya DM. Promosi saya dong. Oke, ada Loren nanya, apakah harga beda antara member dengan di luar member studio atau disamain aja? Oh gitu. Itu pertanyaan yang cukup menarik ya. Nggak tricky, sebenarnya jawabannya sederhana, beda. Tentu saja beda. Yang saya tahu sih rata-rata turun. Harganya di bawah ketika kita one on one. Karena kalau kita ketemu langsung di kelas itu kan ada sebagai guru ada banyak hal yang bisa dilakukan ya. Berinteraksi langsung, melihat lebih jelas, mengejas, memodifikasi kelas dan lain-lain. Jadi banyak service yang lebih bisa kita berikan ketika kita ketemu langsung di ruangan. Tentu saja harganya turun ya, tapi turunnya seberapa tergantung kebijakan dari guru masing-masing. Ki, aku ada pertanyaan pribadi, Ki. Sorry, bukan pertanyaan pribadi, aku ada pertanyaan titipan. Apakah ada ketentuan atau term and condition buat orang yang mau ikut kelas yoga online atau term and condition buat guru yang mengadakan yoga online? Nah, bisa jawab nggak, Ki? Term and condition buat peserta, ya artinya misalkan kalau lu ikut kelas gua, paling nggak lu pernah yoga sebulan. Atau kalau lu mau ikut kelas gua, paling nggak lu ya udah pernah yoga 1 tahun atau punya matras, nggak punya cedera atau apa. Karena kan kita kan nggak bisa ngejudge, Ki. Kalau anggapnya gini lah, anggap gue orang baru, gue baru tertarik nih, wah gue takut kena COVID, gue ikutan yoga, gue cari olahraga untuk imun, ternyata jawabannya yoga. Nah dari jawaban itu akhirnya aku langsung ikut yoga online, asal pilih, oh ada kelas deki nih, aku ikut kelas deki. Terus kamu tanya, kamu udah pernah yoga belum? Belum. Nah gimana, apakah ada term and condition, harus ini, harus itu? Kalau saya pribadi nggak ada, karena saya punya keyakinan dan saya yakin dengan kemampuan saya untuk mengajar berbagai level peserta. Jadi saya tidak ada. Cuman yang saya bikin pagar itu adalah judul kelasnya. Nah, saya kan punya jadwal daily, ya kan. Misalnya hari ini Vinyasa Yoga. Hari besoknya Hatha Yoga, hari besoknya Power Yoga. Jadi di situ saya batasin. Misalnya ada orang yang nanya lewat Instagram nih, Mas Deki, aku mau dong ikut latihan, ikut kelas, minta jadwalnya boleh nggak? Beberapa dari antara mereka nanya gini, kelas yang cocok buat saya kira-kira gimana ya? Karena saya belum pernah latihan yoga. Gitu loh. Nah, kalau mereka udah ngomong kayak gitu, saya nggak usah pusing. Saya cuma bilang, saya kalau kelas yang O level itu hari sekian. Yang kelas power yoganya itu saya nggak sebutin gitu loh. Oke, itu tipsnya ya. Itu time condition ya. Jadi kita kalau bikin buat guru sendiri. Buat guru saya pikir susah juga ya mau dibikin terms and condition, yang mengawasi siapa. Yang pasti sarana mengajarnya harus ada. Maksudnya ya minimal punya handphonenya dan punya jaringan internetnya. Iya, itu dulu, itu condition nomor 1. Makanya itu. Kalau soal yang lain-lain ya segala macam, saya pikir kita nggak bisa kontrol ya. Ya nggak apa-apa. Ya tetap aja ini kan seleksi alam juga ya. Guru-guru yang akan bertahan dalam kondisi pandemi tentu saja akan bertahan. Ya akan jalan terus gitu loh. Jadi kayak gitu. Kalau untuk murid batasin dari kelasnya aja ya. Saya nggak batasin murid mana yang bisa ikut saya karena saya punya kemampuan mengajar berbagai jenis tipe kelas, berbagai level. Jadi saya cuma nentuin judul-judul kelasnya aja beda-beda. Soalnya ada juga murid yang gini, Chris, kayak kelas lo yang khusus inversion junkies hari
apa malam gitu kan. Itu kan secara nggak langsung lo kan membatasi, ya kan? Ya. Nggak mungkin orang yang baru pertama kali ikut, belum pernah yoga, terus lo arahkan ke kelas yang University Junkies itu. Yang ada kan dia nggak mau ikut kelas lo lagi untuk yang ke depan-depannya gitu kan. Iya. Nah, sama, same things. Jadi kita batasin dari jenis itunya aja ya. Kalau saya dari jenis kelasnya aja. Oke, ini pertanyaan pribadi dari saya yang ya saya juga banyak dapat cerita, banyak dapat info juga gitu. Polemik antara Zoom sama IG Live. Jadi ada yang kelas berbayar, ada kelas gratis. Mungkin tadi udah dijelasin sih, cuman maksudnya kenapa nih bisa sampai ada polemik yang gede banget antara kelas berbayar dengan Zoom? Kelas berbayar sama gratis di IG Live gitu. Saya pikir itu bukan polemik ya, itu hanya pendapat saja ya. Dan tidak perlu dijadikan polemik lah, itu kan manusiawi sifatnya. Cuman waktu di awal saya juga sempat terlibat dalam pembicaraan, diskusi dengan beberapa teman. Ada satu sisi di mana sisi itu berpendapat bahwa kalau banyak guru yoga yang tanda kutip ya punya nama, punya influence, punya reputasi yang cukup besar, secara daily memberikan kelas gratis, secara daily. Bahkan secara daily sehari bisa 2-3 kali. Ya, itu nanti menciptakan atmosfer tanda kutip yang kurang sehat di sisi guru-guru yoga yang tadi kamu sebutin yang misalnya baru mau ngajar Zoom, belum punya influence, belum punya pengalaman mengajar yang cukup, belum punya masa, itu akan lebih thriving lagi, akan lebih sulit lagi untuk mulai ngajar kelasnya. Ya, nah kalau ini waktu itu saya ngomong gini, saya mah orangnya apa adanya ya. Waktu itu saya ngomong begini ya di dalam satu diskusi, saya bilang belakang aja sih. Kalau Allah, ya, belakang aja kalau gue pribadi ngajar IG Live itu memang tujuannya untuk satu, waktu itu mencoba-coba ya. Yang kedua saya ingin memberikan kontribusi juga lah, ya. Selama ini kan dari dunia yoga kan udah ngasih banyak ke gue, jadi gue juga mau memberikan kontribusi. Tapi saya pikir seminggu sekali itu cukup, karena saya ngajar seminggu sekali aja. Hari Sabtu misalnya sore, itu aja udah ada 4 guru, 3 guru yang ngajar bareng gitu loh. Jadi sebenarnya kelas yoga online gratis itu sudah bertebaran di mana-mana. Jadi kalau dalam pikiran saya waktu itu ya, saya pikir kalau memang mau ngajar online ya sehari sekali cukup lah. Kan banyak guru-guru lain juga yang ganti-gantian tanda kutip lah ibaratnya gitu. Lo berasa nggak gitu sih sekarang kita tuh tiap hari ya, gue ngerasa tiap hari tuh kita kayak festival yoga, tau gak? You know what I mean? Yeah, it's a good thing. Yeah, it's a good thing kan? It's a good thing. It's a good thing gitu loh. Lo dari pagi kayak start dari jam 6 lah ya. I don't know, 6:30, 7 lah. Pasti udah ada morning meditation, ada morning class, morning flow, sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam sih ada loh. Ada meditation sampai dari pagi meditasi, malam meditasi lagi. Betul, dan itu hal bagus. Makanya tadi gue bilang pertama kali gue mikirnya begitu. Tapi setelah ke depan-depannya gue pikir gini, mungkin dulu itu sebaran penontonnya hanya bertumpu ke guru-guru tertentu aja. Jadi yang lain tuh seperti susah cari klien segala macam. Tapi sekarang kan udah mulai merata. Banyak jadwal tapi rata penontonnya gitu. Enggak cuman si guru A yang nonton 3.000 orang, nanti 3 guru lain yang di jam bersamaan cuma 10 orang, 20 orang gitu loh. Nah, jadi setelah dilihat-lihat ternyata fenomena tren kelas gratis di IG Live ini ya bisa dibilang ya berevolusi juga, dan it's a good thing. Akhirnya menjadi sesuatu yang bagus. Kita harus syukuri dan kita tidak bisa perdebatkan lagi hal itu gitu. Kalau soal kelas berbayar ya itu adalah bagian dari hidup ya. Harus ada siklus hidupnya, kita juga harus berusaha ke situ. Begitu. Oke. Dan saya yakin guru-guru yang juga dulu banyak kelas gratisnya juga sekarang pasti sudah punya kelas berbayar juga. Pasti ya. Tidak hanya mengandalkan kelas
gratis saja untuk sharing. Pasti juga ada berbayarnya. Karena ya memang harus begitu. Tapi juga usaha kan. Karena IG Live juga kan ada yang IG Live juga mungkin ada yang donasi ya, Ki ya. IG Live loh. Betul. Nah, saya ingin soal IG Live donasi itu, saya kan juga beberapa kali mengajar donasi ya, untuk maksudnya ada donasinya untuk IG Live. Nah, saya pribadi, ini pendapat pribadi ya, saya melihat bahwa kalau di IG Live itu donasinya tanda kutip ya, seperti kurang terkontrol gitu loh. Bukan terkontrol, maksudnya kurang maksimal. Jadi akhirnya saya kemarin bersama dengan teman saya dari Bandung, Dina namanya, kita arrange kelas donasi lewat Zoom. Kelasnya karena pakai Zoom jadi terkontrol. Oh, donasinya sekian, nanti yang akan disumbangkan sekian. Itu semua ada datanya, ya, jelas gitu loh, ya. Dipertanggungjawabkan ya. Satu, itu lebih gampang. Yang kedua, ternyata hasilnya lebih maksimal gitu loh, ya. Lumayan, puji Tuhan kemarin itu dapat 6 jutaan ya untuk donasi dan diurus sama Dina ya untuk disumbangkan ke beberapa pihak. Jadi untuk kelas donasi saya mungkin nanti nextnya akan coba lewat Zoom juga ya, gitu loh. Ya, entah bentuknya donasinya ditentukan berapa atau digratiskan, karena akan lebih mudah untuk ngedatanya, gampang gitu loh. Ya, ketahuan berapa yang jumbang untuk hari ini, siapa-siapa saja namanya, jumlahnya, yang disumbangkan berapa, dari itu semua bisa dipertanggungjawabkan lebih gampang gitu. Gitu. Tapi bukan berarti yang IG Live saya berhenti donasi, nggak juga, tetap ada juga ya. Jadi jalan aja dua-duanya. Oke, ini bener-bener ya, nggak ada pertanyaan juga nih, orang pada sibuk masak kayaknya ya, mungkin lagi sibuk masak. Oke, kita punya waktu 12 menit lagi, Ki, 12 menit lagi. Prediksi ke depan, oke? Prediksi ke depan, makanya gue nanya mau 1 jam apa 2 jam, soalnya kayaknya 1 jam kayak kurang ya. Jadi gini, prediksi ke depannya tentang new normal yang tadi lo bilang, ya. Prediksi ke depannya tentang situasi sekarang ini, karena kita juga belum tahu nih sampai kapan. Mungkin ada yang bilang Juli, September, setahun lagi, kita juga nggak pernah tahu gitu. Jadi sebagai guru yoga yang sudah memulai kelas yoga, yang sudah bisa memotivasi atau memberi inspirasi buat orang lain, prediksi kamu ke depannya gimana? Apa yang mesti kita lakukan supaya kita juga bisa ikutin arus ini gitu lagi? Betul. Ini kan kita kan bicara soal adaptasi ya. Ini kan manusia kan sampai saat ini masih bertahan, tidak punah karena kita punya kemampuan adaptasi, ya, atau evolusi atau apa namanya ya. Jadi kalau buat saya, apa yang kita lakukan sekarang di masa pandemi ini, saya pikir nggak akan hilang, dan yang dulu kita lakukan akan muncul lagi 100%, nggak akan. Pasti apa yang kita lakukan sekarang pasti akan terus ada ke depannya. Cuman jadi harus beriringan maksud lo? Ya pasti. Kayak saya pikir begitu, karena ini proses dari adaptasi. Teman saya pernah bilang nih ya, bahwa kelas online itu kan dari dulu udah ada. Guru-guru bule itu dari bertahun-tahun yang lalu punya kelas online. Cuman di Indonesia aja jarang kelas online, bahkan tidak ada gitu loh. Jadi kalau saya bilang ini jadi momentum buat para pelaku yoga, pengajar yoga di Indonesia untuk mulai start. Karena kedepannya memang akan begini kalau saya bilang ya. Jadi memang tentu saja ada kekurangan kita dalam mengajar online, pasti ada kekurangannya. Ya, tapi saya tidak bisa ketemu teman saya yang dari Jogja, yang dari Solo, yang dari Samarinda, yang dari Banjarmasin, walaupun hanya lewat handphone. Cirebon saking dekatnya mungkin ya, jadi nggak dianggap kayak keluar kota ya. Ya, jadi itu salah satu cara. Jadi mungkin kedepannya saya akan pertahankan kelas online saya, beberapa, tidak semuanya, karena saya kan punya jadwal yang harus di-maintain juga ya selain online class. Tapi akan saya pertimbangkan untuk pertahankan beberapa. Jadi itu jadi salah satu fasilitas buat orang-orang yang nggak bisa nyamperin saya di kelas, tapi bisa latihan. Mungkin seperti itu ya. Kalau ditanya kapan mulainya, tidak tahu. Tapi yang pasti sekarang kita coba aja. Jadi begitu nanti semuanya sudah siap ya, kita sebagai guru juga harus siap mengajar secara seperti ini. Gitu.
Menurut Jadi gue emang begitu kita kalau menurut gue. memang kita saatnya mumpung ya, kalau ini pendapat saya dari obrolan kami. Iya, mumpung. Mumpung kita lagi banyak waktu nih di rumah, nggak banyak keluar-keluar, Betul. nggak banyak ngopi ya. Prepare yourself lah, gear up semuanya diberesin. Mungkin bisa nambah apa namanya, ilmu dari online course, bisa mulai preparation untuk yoga online, mulai riset alat mungkin ya. Nah, betul Ya, tuh. I don't know gitu. Betul. Nambah ilmu itu penting ya, karena tantangan di ngajar online itu adalah kita mesti merubah cara mengajar kita. Ya, gini loh, sedetail-detailnya kita sebagai guru yoga, misalnya saya termasuk guru yoga yang teliti misalnya, selalu gatel ingin memperbaiki posisi warrior-nya seseorang gitu. Iya. Terasa sih gue juga. Tapi kita nggak bisa. Tapi kita nggak bisa, men. Nggak bisa, ya. Walaupun kita pakai TV, layar datar 60 inch, lebarnya, pakai HD, ya 4K, bisa ngelihat setajam-tajamnya, pakai kamera canggih, nggak akan bisa menggantikan peran kita kalau kita di samping si murid itu. Ya. Level energi juga beda ya, Ki ya. Level energi yang ada beda. Sama itu beda ya gitu. Betul. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Nah, jadi saya sendiri mengorbankan kebiasaan saya mengajar yang agak detail. Saya harus tutup mata sedikit. Gue tutup mata deh, walaupun apalagi saya kan pakai laptop kecil, jauh. Ngajarnya dari sepeda tuh. Ke arah sini tuh kurang lebih jaraknya 2,5 meter lah ya. Atau 3 meter mungkin ya. Itu agak jauh. Jadi mau dipicing-picingin kayak gini juga nggak akan kelihatan itu orang-orang kecil-kecil itu. Ya kan? Jadi saya sendiri gue harus berubah nih. Ya, jadi kita lebih banyak giving energy di sequence, membuat sequence yang menarik, di suara, ya, bagaimana caranya mengangkat semangat dari jauh. Prepare. Kalau headset. Ya, betul. Tapi tergantung style mengajar gurunya. Kalau saya kebetulan kelasnya kan tidak slow tempo. Walaupun nahan posenya agak lama misalnya, tapi kan kelasnya tidak slow. Kalau kita ngajarin yoga mungkin lain. Gurunya masih bisa melototin, deket-deket, perhatiin sesuatu ya. Tapi kalau ngajar kelas vinyasa kan different thing. Jadi harus ada berubah sedikit ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu kalau menurut gue. Gitu. Good. Ini nggak ada yang mau nanya lagi nih. Kita cuma punya waktu 7 menit. Benar-benar nggak ada yang mau nanya, Ki. Sibuk masak sepertinya. Sibuk masak. Prepare buat buka ya. Oke. Aku sih udah nggak ada pertanyaan lagi sih. Jadi ya mungkin mau nge-wrap up dari semuanya. Jadi nggak ada kata terlambat ya, Ki ya. Nggak ada kata terlambat buat memulai kelas, memulai belajar apa namanya? Belajar menguasai kelas online. Artinya kalau Anda sebagai pengajar mungkin sudah harus menyentuh dunia Zoom atau dunia online, pelajari cara kerjanya, pelajari cara bergerak secara marketingnya, karena itu juga penting ya, karena kalau kita sudah siap tapi kita nggak bisa masarin kelasnya juga akan bingung toh. Mungkin kita sudah modal, mungkin ya beli laptop atau beli apa gitu, tapi gimana cara masarinnya? Gue nggak punya follower banyak, gue nggak punya kenalan ini itu gitu kan, ya. Cobalah untuk benar-benar belajar semuanya. Anda bisa nanya guru-guru yang sudah memulai kelas Zoom. Anda bisa nanya saya juga, nggak masalah. Mungkin nanya Deki, kalau Deki ada waktu akan bisa bales. Atau nanya guru-guru lain yang sering latihan lah, sering lihat ada Zoom kelas ya. Prepare. Kemudian untuk soal masalah IG live berbayar atau berbayar, balik ke masing-masing, nggak perlu jadi perdebatan. Nggak perlu lah, apapun. ya. Nggak perlu. Dan memang kedepannya Deki prediksi bahwa saya juga sempat memprediksi, artinya ini kayaknya akan berjalan juga gitu loh. Nothing wrong dengan menguasai hal-hal baru seperti ini, nggak ada ruginya. Jadi, nah ini ada pertanyaan nih. Oh iya. Studio yoga dengan social distancing memungkinkankah? Memungkinkan. Ini juga tantangan buat. Memungkinkan buat yoga. So, itu namanya Bapak Ibu, itu namanya marketing. Bagus. Nah itu salah satu contoh dari. Ya. Memungkinkan nggak? Saya pikir
Ya ini tantangan nih buat studio yoga ya, karena COVID ini kan tidak akan hilang. Manusia hanya bisa berteman, daya imunnya tuh berteman dengan COVID atau tidak, itu aja. Jadi tantangan juga buat yang punya studio yoga. Jadi dalam masa transisi nanti kan di Indonesia kan ada banyak dengar katanya bulan Juni udah mulai beraktivitas ya. Bulan Juli mungkin tempat-tempat olahraga udah mulai buka. Itu kan masa transisi. Tapi ini Ki, kemarin sempat dibuka, dilonggarin kan naiknya gede lagi tuh. Makanya ya, aduh, kita masih bahaya lah, hati-hati deh. Nah, makanya di masa transisi ini menuju kita ke santai dengan COVID, maksudnya badan kita memang siap aja dengan COVID ya, itu kan ada masanya, ada periodenya. Ya kita sebagai penyedia jasa yoga, terutama yang punya studio juga harus mulai ngakalin tuh, gimana caranya mengakomodir murid-murid yang memang mau datang ke studio, tapi tetap, tanda kutip, menjaga jarak gitu loh. Protokol kesehatan ya, protokol kesehatan juga, cuci tangan, kebersihan pribadi. Jadi apa ya namanya? Ya kita juga memperlakukan di first ya, memperlakukan protokol kesehatan juga aman sih. Kalau nanti buka, sekarang sih belum berani buka memang. Ya, begitu. Oke, thank you banget Deki udah luangin waktu buat speak up sama saya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa dapat insight baru, bisa nambah wawasan baru tentang yang ada sekarang ini. Jangan bosen untuk upgrade ilmu. Kalau yang ketinggalan ngobrolnya, ini akan saya save di YouTube saya. Jadi promosi YouTube ya sekalian di First Yoga Studio. Mas Riau tuh ada pertanyaan bagus nih ya. Memungkinkan nggak mengajar yoga dengan masker? Ada. Ini juga sempat jadi bahan pemikiran di studio yoga juga, di studio saya ya. Tidak mungkin kalau buat saya. Susah ya. sih, gue berat sih. Kecuali ngajarnya duduk, dan gurunya duduk aja udah gitu. muridnya jadi harus pakai masker juga kan, susah. Nah, ya sulit. Buat saya sulit. Gue berhasil. Ya, sama saya juga. Kalau sepedahan bisa pakai masker. Kalau yoga sulit ya. Ngapnya beda ya. Oke, ada pertanyaan, cuman kita nggak punya waktu lagi. Kita udah di ujung. Oke. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa nonton siaran ulangnya di YouTube channel saya di First Yoga Studio, karena ini akan di-upload ke sana. Mungkin malaman, tergantung jaringan internet saya yang pas-pasan. Oke. Thank you, Chris. Thank you Deki. Ya teman-teman. Oke. Yang mau semoga lancar puasanya. Bisa lihat di IG-nya Deki @dekikarunia. Itu ada jadwalnya, kemudian ada mungkin bisa DM Deki untuk nanya-nanya ya. Ya, betul. Atau nanti kita bisa atur jadwal lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh. Oke, thank you banget. Thank you banget semuanya. Thank you. Namaste. Thank you semuanya udah join. Yang terlambat, seperti tadi saya bilang, kita masih ada siaran ulang di YouTube channel, dan saya masih ada speak up lagi dengan beberapa guru, jadi tunggu, masih ada mungkin sekitar 2 atau 3 lagi acara speak up sama saya di IG Live ini. Yang ada pertanyaan, silakan DM saya langsung ke Virtual Chris atau First Yoga Studio. Thank you udah nonton, semoga bermanfaat buat semuanya. Thank you.